Halo Hansi Flick, apakah cuma segini aja kemampuan Barcelona? Ya, selamat datang kembali ke channel Biru Merah, channel yang khusus membahas tentang FC Barcelona dan juga dunia sepak bola. Ya teman-teman, hasil dari lanjutan 16 besar Liga Champions sudah kita saksikan tadi malam, yang mana Galatasaray berhasil unggul atas Liverpool 1-0, lalu Atalanta versus Bayern dicukur habis sama Bayern 6-1, Atletico Madrid dan juga Tottenham Hotspur 5-2 menang Atletico Madrid, dan Barcelona versus Newcastle United yang berujung 1-1. Tapi ini ada tapinya teman-teman. Hasil tidak menggambarkan permainan tadi malam. Hasil Barcelona versus Newcastle United tidak menggambarkan hasil jalannya pertandingan tadi malam. Kayak mau tahu gimana lanjutannya? Langsung aja kita bahas Barcelona versus Newcastle United. Let's go. Ya, tadi malam Hansi Flick menurunkan strategi seperti biasa 4-3-2-1 yang mana 4-2-3-1 seperti biasa, yang mana ini menurutku adalah line up andalan atau line up kemenangan yang dipunyai oleh Hansi Flick. Di sektor kiper ada Juan Garcia, lalu ada duet antara Pau Cubarsí dan juga Gerard Martin tadi malam. Lalu Joao Cancelo digeser ke kiri menggantikan Balde yang sedang cedera kemarin, dan juga tadi malam Ronald Araujo ini yang mengagetkan. Ronald Araujo dipasang di sebelah kanan menggantikan seorang Julius Koundé yang juga terkena cedera kemarin. Depannya ada duet Pedri dan juga Bernal, lalu depannya ada Fermin, Yamal dan juga Rafinha, lalu ujung tombaknya ada Robert Lewandowski. Nah, kita bahas dari pemain-pemain yang menurutku underperform tadi malam. Hampir semua pemain Barcelona underperform tadi malam. Bahkan seorang Pedri dan juga seorang Lamine Yamal pun tidak berkutik di hadapan Newcastle United, terutama di kandang mereka tadi malam. Barcelona benar-benar diayam-ayamin tadi malam, tidak dapat mengembangkan permainannya layaknya kita saksikan Barcelona layaknya seperti biasanya. Kita tidak melihat itu. Barcelona benar-benar tadi malam diobok-obok oleh Newcastle United. Newcastle United benar-benar memulai kick off dengan langsung pressing dan memainkan fisikal yang mereka unggul dari pemain-pemain Barcelona. Barcelona sih kerap kesulitan ketika menghadapi pemain-pemain yang punya fisikal oke dan juga pressing tinggi. Itulah yang diterapkan Newcastle tadi malam. Jarak antar pemain lini depan dan juga lini tengah Newcastle itu benar-benar rapat, tidak jauh sama sekali. Jadi kalau mereka langsung pengen ngepres 4 orang atau bahkan 5 orang, bola tidak akan kemana-mana. Bola masih bisa dapat diantisipasi oleh Newcastle United. Pedri tidak perform tadi malam, tengah benar-benar diobok-obok. Lini tengah Barcelona benar-benar dikunci mati. Duet pivot antara Pedri dan juga McDonald tidak dapat berkembang tadi malam, yang alhasil Barcelona tidak bisa mengembangkan karena inti dari permainan Barcelona adalah lini tengah, yaitu Pedri dan juga Bernal tadi malam. Lalu ada sektor yang aku lihat menjadi sorotan dari malam, yaitu bek kanan dan kiri, wingback seorang Joao Cancelo bahkan diobok-obok oleh pemain buangan dari Manchester United, yaitu Elanga. Benar-benar kalau diadu sprint sama Elanga itu beberapa kali crossingnya itu bikin deg-degan teman-teman, bikin jantungan. Crossingnya Elanga dari samping, setiap kali dia lolos dari pengawasan Joao Cancelo selalu membahayakan gawang Joao Garcia. Tadi malam Joao Garcia kalau nggak save beberapa kali dan finishingnya Newcastle nggak babok, itu benar-benar bisa 6-1, bisa 6-0 itu. Untung kita punya kiper sekali Joao Garcia, dan juga mereka tidak mempunyai finishing yang oke. Dari banyaknya peluang Newcastle United cuma terjadi 1 gol aja lewat crossing yang dilakukan oleh lupa. Ya pokoknya itulah tadi malam. Benar-benar Barcelona mati. Aku kira Hansi Flick akan merubah taktik di babak kedua, ternyata alhasil sama. Pressing tidak kendor dari Newcastle United, tapi masih ada beberapa celah lah. Soalnya ada tenaga baru, yaitu Dani Olmo, Casado dan juga Marcus Rashford yang masih fresh. Kayaknya Barcelona ngejar pantat itu juga capek teman-teman. Makanya harus ada amunisi baru yang mana itu tidak berdampak besar, tapi ya cukup oke lah. Di last minute Dani Olmo dengan
kepiawaiannya, dia dilanggar di kotak penalti dan alhasil eksekusi dingin dari seorang bocah ajaib berusia 18 tahun yaitu Lamine Yamal berhasil menyamakan skor, yang mana ini adalah hasil terbaik dari permainan yang buruk. Hasil imbang ini hasil terbaik dari permainan yang buruk oleh Barcelona. Ya pokoknya kita melihat Barcelona yang cupu tadi malam, Barcelona yang tidak dapat memainkan sepak bolanya sebagai possession ball. Kita tidak melihat itu, benar-benar dikantongin habis. Dan juga aku menyoroti sisi kanan Barcelona, yang mana peran itu sebetulnya milik Jules Koundé lalu digantikan oleh King Araujo. Tadi malam benar-benar telat kalau mundur. Ronald Araujo seringkali overlap tapi telat untuk mundur. Alhasil beberapa kali dimanfaatkan oleh wing dari Newcastle United, aku nggak tahu namanya, tapi dia beberapa kali melewati Ronald Araujo dan memberikan ancaman untuk Barcelona tadi malam. Hansi Flick benar-benar harus segera berubah. Aku harap ada evaluasi untuk bermain lebih oke dan melanjutkan run di Liga Champions di Camp Nou. Ingat, Camp Nou kita masih 100% win rate, yang mana ini masih terbilang cukup oke. Semoga Hansi Flick di konferensi press dia bilang kalian tidak akan melihat ini di Camp Nou. Oke, kita buktikan, kita tunggu janji Hansi Flick besok. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman review antara Barcelona versus Newcastle United. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, bantu kreator kecil ini untuk bertumbuh. Oke, sampai jumpa di next round La Liga melawan Sevilla. Visca Barça.